Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ilham Mahendra dengan NIM di 3 digit terakhir 067 dari Praktikum C dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang serial UART. Lanjut saja. Pertama, pengertian dari serial UART. UART adalah protokol komunikasi serial yang bersifat asynchronous, yaitu tidak menggunakan sinyal clock untuk sinkronisasi data antara pengirim dan penerima. Sebagai gantinya, UART mengandalkan kesepakatan kecepatan transmisi data atau baud rate. Data dikirim secara berurutan dalam bentuk bit melalui satu jalur komunikasi karena tidak menggunakan clock. Sistem ini lebih sederhana tetapi membutuhkan konfigurasi yang tepat agar data tidak terjadi kesalahan saat diterima. Kemudian ada fungsi serial UART. UART memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai transmitter pengirim data dan receiver penerima data. Selain itu, UART juga berfungsi untuk mengubah data paralel dari microcontroller menjadi data serial saat dikirimkan melalui jalur komunikasi. Sebaliknya, saat menerima data, UART akan mengubah data serial menjadi data paralel agar dapat diproses oleh sistem fungsi. Fungsi ini sangat penting dalam komunikasi antar perangkat digital. Kemudian ada cara kerja UART. Cara kerja UART dimulai dari pengiriman data dalam bentuk bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Setiap paket data diawali dengan start bit yang menandakan awal pengiriman, kemudian diikuti oleh data bit yang berisi informasi utama, dan diakhiri dengan stop bit sebagai penanda akhir karena tidak menggunakan clock. Kedua perangkat harus memiliki baud rate yang sama agar proses sinkronisasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan pembacaan data. Kemudian ada format data UART. Dalam komunikasi UART, data dikirim menggunakan format tertentu yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah start bit yang menandakan awal data, kemudian diikuti oleh data bit yang biasanya berjumlah 8 bit. Setelah itu terdapat parity bit yang bersifat opsional dan digunakan untuk mendeteksi kesalahan data. Terakhir adalah stop bit yang menandakan akhir pengiriman. Struktur ini memastikan data agar dikirim dan diterima dengan benar. Kemudian ada baud rate. Baud rate adalah parameter penting dalam komunikasi UART yang menunjukkan kecepatan pengiriman data dalam satuan bit rate per detik. Contoh baud rate yang sering digunakan antara lain 1600, 57.600, dan 115.200 bps. Agar komunikasi berjalan dengan baik, baud rate pada perangkat pengiriman dan penerima harus sama. Jika tidak sama, data yang diterima bisa menjadi tidak terbaca atau mengalami kesalahan. Misalnya seperti ini dari ISP atau STM. Kemudian contoh penerapan UART yaitu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang elektronika dan embedded system. Contohnya adalah komunikasi antar mikrokontroler seperti Arduino atau STM32 dengan mode lain seperti Bluetooth, HC05, GPS atau sensor tertentu. Selain itu, UART juga digunakan untuk komunikasi dengan komputer melalui serial monitor untuk debugging dan monitoring data secara real-time. Penggunaan UART sangat luas karena kemudahannya. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan. UART memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan, seperti desain yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Selain itu, UART tidak cocok memerlukan sinyal clock, sehingga mengurangi kompleks rangkaian. UART juga hanya membutuhkan dua jalur utama, yaitu TX transmit dan RX receive, sehingga lebih hemat pin pada microcontroller. Hal ini menjadikan UART sangat cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan hardware. Kemudian kekurangan dari UART, meskipun memiliki banyak kelebihan, UART juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kecepatan transmisi yang relatif terbatas dibandingkan protokol lain seperti SPI atau I2C. Selain itu, UART kurang cocok untuk komunikasi jarak jauh tanpa tambahan perangkat seperti konverter. UART juga hanya mendukung komunikasi point-to-point, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jalur secara langsung. Dan ada terakhir kesimpulan,
Secara keseluruhan, UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana, efisien, dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dengan tidak menggunakan sinyal clock dan hanya menggunakan dua jalur komunikasi. UART menjadi solusi praktis dalam pertukaran data antar perangkat, meskipun memiliki keterbatasan. Kelebihan yang dimiliki UART membuatnya tetap menjadi salah satu protokol komunikasi yang penting dalam dunia elektronika dan sistem embedded. Kemudian saya akan memberikan video praktikum di mana cara kerja dari UART, dan sebelumnya saya akan memberikan sistematis atau codingan dari project yang saya buat. Nah, ini adalah codingan dari sistem UART yang saya akan buat, yang dimana saya akan menggunakan ESP32. Program ini pada dasarnya yang membuat ESP32 berfungsi sebagai UART echo, yaitu alat untuk menerima data dari komunikasi serial lalu langsung mengirimkannya kembali. Pada bagian awal, program ini mengimpor berbagai library untuk dibutuhkan seperti driver UART, FreeRTOS, dan logging untuk mendukung proses komunikasi dan monitoring. Kemudian dilakukan instalasi UART menggunakan fungsi UART init. Ya. Di mana parameter komunikasi diatur seperti baud rate biasanya 115.200, data 8 bit tanpa parity dan 1 stop. Selain itu, driver UART juga diaktifkan serta buffer disiapkan untuk menampung data yang masuk. Setelah instalasi selesai, program ini masuk ke fungsi utama AppMind ini yang berjalan terus-menerus menggunakan loop tanpa henti. Di dalam loop tersebut, ESP32 akan membaca data yang masuk dari UART menggunakan fungsi UART bytes. Ini jika data yang diterima, maka data tersebut langsung dikirim kembali menggunakan UART write bytes ini, dan menampilkan informasi jumlah byte yang diproses melalui logging, sehingga penggunaan bisa memonitor aktivitas komunikasi di serial monitor. Secara logika, program ini sangat sederhana, yaitu menerima data lalu langsung mengirimkannya kembali tanpa mengubah isi data tersebut. Program ini menguji apakah komunikasi UART antara ESP32 dan perangkat lain, misalnya komputer, sudah berjalan dengan baik. Jika data yang dikirimkan bisa kembali dengan benar, berarti konfigurasi UART sudah sesuai dan sistem komunikasi dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih kompleks. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan STM32 ini. Nah, program ini sebenarnya bekerja sebagai UART echo juga, mirip seperti ESP32 sebelumnya, yaitu menerima data dari serial langsung, mengirimkannya kembali di awal. Perbedaannya cuma menggunakan STM32. Di awal program ini dilakukan instalasi seperti menggunakan hal init, menggunakan hal init. Kemudian konfigurasi clock atau agar microcontroller berjalan pada frekuensi tertentu, misalnya 72 MHz untuk STM32 atau 84. Setelah itu GPIO diinstalasi. Ini ya 32, kemudian GPIO diinstalasi untuk mengatur pin LED serta USRT1 dikonversi dengan pin TXPA9. Ini dan PA10 lengkap dengan pengaturan komunikasi seperti baud rate, 8 data bit tanpa parity dan 1 stop bit 8N1.
Setelah semua siap, program ini mengirim pesan awal dari UART is ready ke serial monitor sebagai tanda bahwa sistem sudah berjalan. Selanjutnya program masuk ke loop utama yang berjalan terus-menerus. Dalam loop ini, STM32 akan menunggu data masuk dari UART menggunakan fungsi hal UART receive. Ya, jika ada 1 byte data yang diterima, maka data tersebut langsung dikirim kembali menggunakan UART transmit. Sehingga jadi proses echo atau pantulan data seperti apa yang dikirim itu juga yang balik. Selain itu, di setiap kali ada data yang diterima, LED pada board akan hidup. Jika sekali dipencet, LED akan hidup berubah menjadi kondisi toggle sehingga bisa menjadi indikator visual bahwa komunikasi sedang terjadi. Jadi ketika data masuk dan dipencet, maka LED akan aktif dan akan menandakan bahwa data bisa masuk. Dengan secara keseluruhan ini, secara kerja program ini adalah inisialisasi sistem, menunggu data masuk, sistem membaca dan mengirim balik data tersebut dan memberikan feedback melalui LED serial monitor. Program ini digunakan untuk memastikan komunikasi UART pada STM32 sudah berjalan dengan baik dan lancar dan benar sebelum digunakan ke aplikasi yang lebih kompleks. Dan nanti setelahnya saya akan memperlihatkan video praktikum yang sudah saya buat untuk mengaplikasikan dari codingan tersebut. Jadi ini untuk percobaan satu di mana kita memakai 2 push button dan 2 LED yang itu ada ESP32 ya. Percobaan pertama ini jadi tidak berhasil ya. Jadi saat kita menekan ini, saya matiin LED kedua, dia akan off, saya tekan lagi, dia akan on dan saya matiin lagi, dia akan off. Begitu juga dengan LED 1, ya kondisi yang on, saya tekan lagi, kondisi yang off. Sekian.
Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.